Ruang kolaborasi, topik 2. Anggota kelompok terdiri dari 1. Diah Ayu Safitri, 2. Dina Nafisa Puspitasari, 3. Donna Oktaviani Veronica, 4. Dian Ratna Hairunisa, 5. Diajeng Ayu Septiani, 6. Dian Putri Mufaida. 1. Setiap kelompok mendiskusikan kesimpulan dari konsep 1. Degradasi nilai, karakter, dan lingkungan. 2. Konservasi nilai dan karakter. 3. Konservasi seni dan budaya. 4. Konservasi sumber daya alam. 5. Agen konservasi. 1. Degradasi nilai, karakter, dan lingkungan adalah bahwa ketiganya saling terkait dan mempengaruhi keberlangsungan hidup manusia dan keberlanjutan lingkungan. Kesimpulan utama adalah bahwa untuk mencapai keberlanjutan, penting untuk memperhatikan dan memperbaiki masalah degradasi nilai, karakter, dan lingkungan. 2. Konservasi nilai dan karakter adalah bahwa menjaga dan memperkuat nilai-nilai moral serta karakter yang baik sangat penting untuk keberlangsungan dan kesejahteraan individu, masyarakat, dan lingkungan. Kesimpulan utamanya adalah bahwa konservasi nilai dan karakter memainkan peran krusial dalam membangun masyarakat yang stabil, berdaya tahan, dan berkelanjutan. 3. Konservasi seni dan budaya adalah bahwa menjaga, memelihara, dan mempromosikan warisan seni dan budaya adalah penting untuk mempertahankan identitas, keberagaman, dan kekayaan sebuah masyarakat. Kesimpulan utamanya adalah bahwa konservasi seni dan budaya penting dalam membangun pemahaman yang lebih dalam tentang identitas dan sejarah suatu masyarakat. 4. Konservasi sumber daya alam adalah bahwa menjaga, mengelola, dan memanfaatkan sumber daya alam secara berkelanjutan adalah kunci untuk menjaga keberlanjutan lingkungan dan kesejahteraan manusia. Kesimpulan utamanya adalah bahwa konservasi sumber daya alam merupakan elemen penting dalam pembangunan berkelanjutan. 5. Agen konservasi adalah individu, kelompok, atau lembaga yang bertanggung jawab dalam menjaga, melindungi, dan mengelola sumber daya alam, lingkungan, serta warisan budaya demi keberlanjutan dan kesejahteraan manusia dan planet ini. Kesimpulan utamanya adalah bahwa agen konservasi memainkan peran penting dalam menjaga keberlanjutan bumi ini. 2. Setiap kelompok mendiskusikan bagaimana peran konsep 1. Degradasi nilai, karakter, dan lingkungan. 2. Konservasi nilai dan karakter. 3. Konservasi seni dan budaya. 4. Konservasi sumber daya alam, terhadap pembentukan agen konservasi. 1. Konsep degradasi nilai, karakter, dan lingkungan memiliki peran yang sangat penting dalam pemahaman dan penanganan berbagai masalah sosial, ekologis, budaya di masyarakat. 2. Konsep konservasi nilai dan karakter memiliki peran yang penting dalam pembentukan individu, masyarakat, dan budaya secara keseluruhan yaitu membentuk fondasi moral, mempromosikan kesadaran moral, membangun kualitas kepemimpinan, membentuk identitas budaya, dan meningkatkan kesejahteraan psikologis. 3. Konsep konservasi seni dan budaya memiliki peran yang penting dalam memelihara, mempromosikan, dan memperkaya warisan budaya manusia, meliputi pelestarian warisan budaya, promosi apresiasi budaya, mendorong pendidikan budaya, membangun identitas budaya, dan menciptakan peluang ekonomi. 4. Konsep konservasi sumber daya alam memiliki peran yang sangat penting dalam pembentukan agen konservasi. Berikut adalah beberapa cara di mana konsep ini berkontribusi dalam membentuk dan memotivasi agen konservasi yaitu kesadaran lingkungan, pendidikan dan pengetahuan, kepedulian terhadap kesejahteraan lingkungan, pengelolaan sumber daya yang berkelanjutan, dan aksi nyata. 3. Setiap kelompok mengidentifikasi tantangan yang mungkin muncul ketika menjadi agen konservasi. Tantangan yang mungkin muncul ketika menjadi agen konservasi yaitu A. Kurangnya sumber daya, seperti dana, personel, dan peralatan yang diperlukan untuk melaksanakan proyek konservasi. B. Konflik kepentingan, agen konservasi seringkali berhadapan dengan konflik antara kepentingan konservasi dan kepentingan ekonomi, sosial, atau politik. C. Tekanan eksternal, agen konservasi mungkin menghadapi tekanan eksternal dari pihak-pihak yang tidak setuju dengan upaya konservasi, seperti industri, pemerintah, atau kelompok kepentingan lainnya. D. Ketidakpastian lingkungan, seperti perubahan iklim, bencana alam, dan faktor lingkungan lainnya. E. Kurangnya kesadaran dan pemahaman masyarakat tentang pentingnya konservasi dan lingkungan. F. Legalitas dan implementasi kebijakan, tantangan dapat muncul dalam memastikan kepatuhan terhadap peraturan, mendapatkan izin, dan mengatasi hambatan birokrasi.
4. Setiap kelompok mengidentifikasi dan menjelaskan strategi yang perlu dilakukan terhadap kemungkinan tantangan yang muncul ketika menjadi agen konservasi. Strategi yang perlu dilakukan terhadap kemungkinan tantangan yang muncul ketika menjadi agen konservasi. 1. Pengelolaan sumber daya dengan efisien. Hal ini mencakup penggunaan sumber daya yang terbatas dengan bijaksana, alokasi dana secara efisien, penggunaan teknologi yang tepat, dan pengaturan prioritas yang jelas dalam pengelolaan proyek konservasi. 2. Membangun kemitraan dan jaringan, membentuk kemitraan dengan berbagai pihak termasuk pemerintah, LSM, lembaga akademik dan masyarakat lokal. 3. Komunikasi dan edukasi, melibatkan komunikasi yang efektif dengan berbagai pemangku kepentingan untuk meningkatkan pemahaman dan kesadaran tentang pentingnya konservasi. Kampanye pendidikan, lokakarya, dan acara publik dapat digunakan untuk melibatkan masyarakat dalam upaya konservasi. 4. Pengelolaan konflik, dapat melibatkan dialog terbuka, negosiasi, dan pencarian solusi kompromi yang menguntungkan semua pihak terlibat. 5. Penyesuaian dengan perubahan lingkungan, meliputi pengembangan rencana darurat untuk mengatasi bencana alam, serta integrasi adaptasi perubahan iklim ke dalam strategi konservasi. 6. Penguatan keterlibatan masyarakat, melibatkan masyarakat dalam perencanaan, implementasi, dan pemantauan proyek konservasi memungkinkan masyarakat merasa memiliki dan bertanggung jawab atas hasilnya. 7. Penerapan kebijakan dan hukum, melibatkan pemahaman yang mendalam tentang regulasi yang berlaku, kolaborasi dengan lembaga pemerintah terkait, dan advokasi untuk perubahan kebijakan yang diperlukan.